الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhwat sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dakwah yang pahalanya kita peroleh di akhirat nanti insyaallah. Pada kesempatan ini kita sama-sama akan membahas satu tema yang mungkin diminati oleh banyak orang dan juga menggelisahkan banyak orang. Diminati karena tema ini adalah bagian yang paling melekat dalam kehidupan kita, dan menggelisahkan banyak orang oleh karena dalam tema ini banyak orang yang gagal di dalam kehidupannya. Tema kita ialah membangun mahligai rumah tangga yang islami. Tema ini akan kita fokuskan lebih banyak ke masalah bagaimana meraih kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita. Walaupun tema ini bukanlah sesuatu yang baru, dan saya kira orang-orang yang berbicara dan menulis tentang tema ini sudah sangat banyak. Sama banyaknya dengan jumlah majalah yang sekarang ini terbit, yang rata-rata bertema keluarga. Demikian juga acara-acara di televisi dan acara-acara di radio yang bertema keluarga. Tetapi pembahasan tentang masalah bagaimana meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga seringkali terlalu disederhanakan. Dan salah satu wujud penyederhanaan yang menurut saya mungkin cenderung berlebihan itu ialah orang langsung menuju ke kiat-kiat menuju rumah tangga bahagia. Dan kalau kita sudah langsung ke kiat-kiat, berarti kita langsung ke masalah yang sangat aplikatif. Lalu ketika kita mendapatkan sandungan di perjalanan, kita kembali lagi mencari solusi dengan cara kiat-kiat menyelesaikan masalah rumah tangga. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua pada kesempatan ini untuk terlebih dahulu memahami apa itu kebahagiaan dan bagaimana dia terbentuk. Kalau kita membaca sejarah Islam dan juga sejarah umat manusia secara umum, lalu membaca Al-Quran, kemudian membaca sunnah Rasulullah SAW, lalu merenungi peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan satu kesimpulan bahwasanya obsesi yang paling besar mengisi ruang jiwa umat manusia, dan karenanya menggerakkan seluruh pikiran, kemauan dan sikap-sikapnya untuk meraihnya ialah dorongan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan sekaligus upaya untuk menghindarkan diri dari semua bentuk yang bertentangan dengan kebahagiaan. Untuk membuktikan itu, kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, yaitu tentang sejarah masuknya Umar ke dalam Islam.
ketika Umar memutuskan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berjalan dengan tergopoh-gopoh dan menghunus pedangnya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan seseorang yang menyampaikan kepadanya bahwa adiknya sendiri, yaitu Fatimah, ternyata sudah masuk Islam. Akhirnya Umar berbalik arah dan menemui adiknya. Lalu terjadilah peristiwa penamparan terhadap adiknya itu. Oleh karena dia datang dan menemukan adiknya sedang memegang mushaf, beberapa lembar yang berisi ayat-ayat yang sudah turun. Tetapi setelah darah mengucur dari hidung dan mulut adiknya itu, Umar berbalik bertanya dan meminta supaya dia diberi mushaf itu untuk dibacanya. Tapi adiknya mengatakan mushaf ini hanya boleh dibaca oleh orang-orang yang suci. Dan tiba-tiba saja Umar merasa ada dorongan dalam hatinya untuk mengikuti anjuran adiknya itu. Lalu kemudian dia membaca Al-Quran. Dan ayat pertama inilah yang kemudian membentur seluruh arus logika dan arus emosi Umar bin Khattab ketika dia bertemu dengan ayat yang menyatakan Taha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Taha, tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menderita. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya sebab terjadinya penolakan terhadap agama ini dan usaha mati-matian manusia untuk menemukan satu sistem dalam mengatur hidupnya ialah dorongan untuk meraih kebahagiaan. Akan tetapi mereka cenderung curiga bahwasanya agama ini tidak akan memenuhi tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan itu tadi. Dan inilah yang ingin dibentur oleh Al-Quran dengan mengatakan Ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Tiadalah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menderita. Pertanyaannya ialah, apa saja anasir-anasir yang mengantar orang untuk meraih kebahagiaan itu? Kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, tempat yang paling baik untuk menemukan jawabannya adalah sejarah umat manusia sejak Adam sampai saat ini. Lalu kemudian membandingkan sejarah itu dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian merenungi ketiga-tiga unsur ini untuk mendapatkan satu kesimpulan. Dan dari ketiga unsur inilah kemudian saya menemukan bahwasanya unsur-unsur mendasar yang membentuk kebahagiaan hidup seseorang atau sekelompok manusia di dalam hidupnya ada beberapa hal. Yang pertama, perasaan terarah atau keterarahan. Jadi pertanyaan tentang arah kehidupan itu adalah pertanyaan yang fitri yang melekat dalam setiap lubuk hati manusia. Dan selama pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban, selama itu pula manusia akan merasakan disorientasi di dalam hidupnya. Dan karena itu kehidupan ini tiba-tiba akan berubah menjadi hutan belantara dan dia adalah orang yang tersesat di dalam hutan itu. Jadi perasaan terarahlah yang kemudian menciptakan keutuhan kepribadian di dalam diri seseorang. Masalahnya adalah dari mana perasaan terarah itu terbentuk? Siapa yang membuat kita atau apa saja yang membuat kita merasa terarah di dalam hidup? Keterarahan di dalam hidup hanya mungkin kita rasakan apabila
kita secara meyakinkan mampu merumuskan tentang misi kehidupan kita. Tentang misi kehidupan kita. Jadi setiap orang dengan demikian haruslah memiliki mission statement di dalam hidupnya. Pernyataan misi tentang arah kehidupannya. Untuk itulah kita bisa memahami mengapa Al-Quran yang turun 13 tahun pertama di Mekah, hanya memfokuskan pembahasannya kepada 3 hal, yaitu iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada Rasul dan Islam. Karena iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat merupakan unsur yang sangat mendasar yang menjelaskan kepada kita tentang misi hidup kita. Maka jabaran pribadinya kemudian selalu mengikuti alur seperti ini, bahwa untuk menyadarkan manusia tentang misi hidupnya, dia selalu dimasuki dari unsur kematian. Maka berkali-kali Al-Quran berbicara tentang kematian di dalam Al-Quran supaya orang menemukan bahwasanya kita sedang menuju ke sana, dan bahwa kehidupan yang hakiki ialah kehidupan yang ada di akhirat, dan itulah yang menjadi misi kita. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan hari akhirat itu, negeri akhirat itu, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi second life, kehidupan kedua kita yang sesungguhnya adalah di akhirat itu. Nah, jika kita merumuskan kehidupan kita seperti ini, maka inilah awal di mana kita akan merasa bahwa kita mampu mengutuhkan seluruh sektor-sektor, bagian-bagian yang membentuk kepribadian kita, oleh karena kita mengarah ke situ. Dan untuk bisa mengarah ke situ dengan selamat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misi hidup kita selanjutnya dengan mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu, semua sikap yang bertentangan dengan misi hakiki dari kehidupan ini kemudian disebut sebagai penyimpangan dari kebenaran. Dan orang yang menyimpang dari kebenaran ini ialah orang yang mengalami disorientasi di dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang musyrik itu seperti berbicara tentang orang yang kehilangan arah di dalam hidup. Perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai aw takhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Dan siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia terlempar dari langit, lalu dia disambar oleh burung, atau dia dibawa pergi oleh angin yang kencang ke suatu tempat yang sangat jauh. Jadi perhatikan, kalimat terlempar dari langit itu berarti bahwa orang itu kehilangan pegangan dan arah. Dan karena itu, semua arah angin akan membawanya. Kemana arah angin itu menuju? Yaitu ke satu tempat yang sangat jauh. Nah, orang-orang yang keluar dari jalur ini dengan demikian adalah orang yang disorientasi, kehilangan arah. Dan orang yang kehilangan arah dengan sendirinya akan merasakan bahwa dia split dalam kepribadiannya. Kepribadiannya menjadi terbelah. Dia selamanya akan mengalami goncangan-goncangan di dalam hidup. Dan tidak pernah akan merasakan suatu saat bahwa seluruh unsur-unsur di dalam dirinya, yaitu akal dan emosi serta sikap-sikapnya, menyatu dalam satu titik dan membentuk satu keseimbangan yang membuatnya merasa harmoni dengan dirinya dan dengan orang lain, atau dengan alam, atau dengan Tuhan. Jadi unsur yang membentuk kebahagiaan yang pertama ialah perasaan terarah. Yang kedua, setelah keterarahan, maka unsur kedua yang membentuk kehidupan seseorang adalah keharmonisan.
Oleh karena kita hidup di dunia ini tidaklah seorang diri, tapi kita hidup dengan orang lain. Tapi kita hidup bukan hanya dengan orang lain, kita hidup dan menempati alam. Dan selain alam ini, juga ada Tuhan yang mengatur kehidupan ini secara keseluruhan. Oleh karena itu, keharmonisan berarti bahwasanya kita merasakan bahwasanya ada hubungan yang terarah, teratur, dan berlangsung begitu indahnya antara diri kita dengan diri kita sendiri, lalu diri kita dengan Tuhannya, lalu diri kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita, dan diri kita dengan alam di mana kita berada. Dan jika ada salah satu dari pihak-pihak ini yang hubungan kita dengan mereka terganggu, maka itulah saatnya di mana kita akan merasakan kecemasan, ketakutan, dan semua bentuk perasaan-perasaan yang membuat kita merasa tidak harmoni. Misalnya, jika hubungan kita dengan diri kita tidak terlalu harmoni, maka kita akan sulit membangun hubungan yang harmoni dengan orang lain. Tapi, supaya hubungan kita dengan diri kita bisa menjadi harmoni, maka kata kuncinya ialah apabila hubungan kita dengan Tuhan juga adalah harmoni. Demikian pula hubungan kita dengan alam. Jadi, keseimbangan di dalam berhubungan dengan semua pihak ini, yaitu dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, lalu dengan sesama manusia, lalu kemudian dengan lingkungan alam kita, itulah unsur kedua yang membentuk kebahagiaan hidup kita di dalam dunia ini. Dan kita melihat bahwasanya seluruh aturan-aturan Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini semata-mata berfungsi memberi petunjuk kepada manusia tentang bagaimana dia mengatur hubungannya dengan empat unsur itu tadi. Maka hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diatur dalam tata ubudiyah. Dan hubungan kita dengan sesama manusia diatur dalam tata muamalat. Demikian pula juga hubungan dengan diri kita sendiri dan hubungan kita dengan alam diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mekanisme sunnah-sunnah kauniyah. Kalau hubungan kita dengan Tuhan harmonis, lalu hubungan kita dengan manusia juga harmonis, tetapi hubungan kita dengan alam ini tidak harmonis, maka kerusakan-kerusakan alam jelas akan mengganggu hubungan-hubungan kita sesama manusia dan mengganggu hubungan kita pada bidang-bidang yang lain. Inilah unsur kedua yang membuat kita merasakan kebahagiaan. Maka kita melihat bahwasanya misalnya, mengapa Islam menyuruh kita misalnya kalau bertemu dengan orang lain memberi salam. Misalnya Rasulullah mengatakan, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam dan berikanlah makan. Sambunglah tali hubungan silaturahmi dan bangunlah di tengah malam ketika orang lain tertidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan aman sentosa. Oleh karena ketika kita memberi salam ini berarti bahwa kita memasuki dunia orang lain dimulai dengan doa. Dan doa itu adalah doa kebahagiaan. Dan doa itu sekaligus menunjukkan niat baik kita terhadap orang itu. Yang kedua, ketika kita memberi makan, kita memenuhi kebutuhan biologis dan atau kebutuhan pokok pada diri seseorang. Dan itu akan membuat orang itu gembira. Ketika kita menyambung silaturahmi, kita tidak membatasi hubungan kita pada hanya hubungan saling memberi makan, tetapi juga hubungan kejiwaan antara kita dengan orang lain. Lalu ketika kita bangun tengah malam, kita menyimpul tiga hubungan itu, tiga proses-proses itu tadi dalam satu misi yang jelas, yaitu bahwa semuanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita perhatikan mengapa Islam menyuruh kita bersedekah. Mengapa Islam menyuruh kita misalnya untuk memanggil seseorang dengan nama yang baik. Mengapa Islam menyuruh kita untuk tersenyum setiap kali kita bertemu dengan orang lain. Bahwa kita bisa bersedekah dengan apa saja.
Bahkan kata Rasulullah, walau antalqa akhaka biwajhin talib. Walaupun engkau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang tersenyum lepas. Oleh karena semua sifat-sifat itu tadi merakit hubungan sosial kita dengan orang lain. Selanjutnya, mengapa Islam melarang kita untuk bergibah? Mengapa Islam melarang kita melakukan namimah? Mengapa Islam melarang kita untuk memanggil orang lain dengan nama yang buruk? Mengapa Islam melarang kita untuk bersuudzon dengan orang lain? Mengapa Islam melarang kita memukul orang lain? Mengapa Islam melarang kita merusak kehormatan orang lain? Mengapa Islam melarang kita berzina? Mengapa Islam melarang kita membunuh? Karena semua sifat itu tadi merusak pola hubungan kita dengan masyarakat kita atau dengan orang lain. Jadi dengan demikian, keharmonisan merupakan kata kunci kedua yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu di dunia ini tidak ada orang yang bisa bahagia seorang diri. Orang yang bisa hanya berpikir bahwa dia hanya bahagia seorang diri dan kebahagiaannya ini dibangun dari penderitaan orang lain, dia tidak akan pernah bahagia selamanya di dalam hidup. Misalnya, mungkin Anda bisa bahagia karena Anda mengaktualisasikan potensi diri Anda sedemikian rupa dan Anda sukses di perkuliahan atau Anda sukses di pekerjaan. Tetapi untuk kesuksesan itu, Anda terpaksa tidak mengunjungi orang tua Anda terpaksa meninggalkan sahabat-sahabat Anda terpaksa merusak hubungan Anda dengan keluarga, atau Anda mengorbankan anak-anak Anda misalnya. Berarti Anda membayar satu kesuksesan ini dengan orang lain. Dan kelak penderitaan orang ini akan menjadi balasan yang merampas dan merampok semua kebahagiaan yang sekarang Anda rasakan. Misalnya, anak Anda menderita di waktu kecil dan Anda tidak mendengarkan jeritan penderitaan itu karena usia Anda masih relatif muda dan fisik Anda masih kuat. Tapi jika Anda kelak diberikan usia sampai 70 tahun atau 80 tahun dan fisik Anda sudah mulai menurun, percayalah bahwa kebutuhan yang paling mendasar pada orang tua ialah kebutuhan akan penghargaan. Dan itu yang tidak Anda peroleh dari anak-anak Anda pada waktu itu. Dan itu yang sekarang dirasakan oleh orang-orang barat. Ketika anak mereka berusia di bawah 18 tahun, mereka meninggalkannya karena mereka semuanya bekerja atau tidak memperdulikannya sama sekali karena orang tuanya broken home. Lalu ketika anak itu berusia 18 tahun, anak itu sudah harus keluar dari rumah untuk mencari nafkah sendiri. Dan ketika anak itu berusia 40 tahun, orang tuanya sudah berusia mungkin 70 tahun. Karena orang tuanya menikah dalam usia yang cukup telat. Lalu ketika orang tuanya meninggal, tiba-tiba saja anak itu hanya melakukan hal ini. Dia menelpon yayasan yang mengurus peti jenazah untuk mengurus jenazah orang tuanya. Lalu menelpon kemudian seorang pengacara untuk mengurus harta warisan orang tuanya. Dan itu yang pernah diceritakan kepada saya yang terjadi di Jerman. Seorang anak diberitakan kepadanya bahwa ibunya meninggal. Anda tahu anak itu mendengarkan berita itu dan sama sekali tidak meninggalkan rumah. Dia menelpon sebuah yayasan yang mengurus peti jenazah dan mengatakan bahwa saya membutuhkan sebuah peti jenazah dan peti jenazah itu tolong diantar ke alamat ini dan tolong selesaikan kuburkan mayat orang tua saya dan akan saya bayar melalui rekening bank Anda. Setelah itu dia menelpon seorang pengacara untuk mengaudit berapa lagi harta orang tuanya yang tersisa yang menjadi warisan dan kemudian berapa haknya dari situ untuk segera dimasukkan ke dalam rekeningnya dan urusan selesai. Dan sekarang penderitaan masyarakat barat ini sekarang ini ada pada kedua hal ini. Mereka kehilangan arah dan juga disharmoni dalam kehidupannya. Dalam hubungan antar pribadi dengan sesamanya, dalam hubungan keluarga, dalam hubungan masyarakat secara umum. Dan kemudian hubungan masyarakat barat dengan masyarakat non barat secara umum. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga ialah konsistensi atau kelurusan di dalam hidup. Lalu ada banyak orang juga yang pandai membangun hubungan dengan orang lain. Tetapi sangat sedikit orang yang mampu mempertahankan semua itu sampai dia mati. Karena itu, seorang ulama pernah mengatakan, di dunia ini sangat banyak
sangat sedikit orang yang berakal. Karena sebagian besar manusia tidak mempergunakan akalnya. Tetapi di antara orang-orang berakal yang sedikit itu, hanya sedikit sekali di antara mereka yang sampai beriman. Dan di antara orang-orang yang beriman yang sudah sedikit itu, hanya sangat sedikit sekali di antara mereka yang mampu beramal soleh. Dan di antara orang-orang yang beramal soleh yang sudah sangat-sangat sedikit itu, hanya sedikit sekali di antara mereka yang bisa beramal soleh dan mempertahankannya dalam waktu yang lama, atau dengan kata lain bersabar dalam beramal soleh itu. Dan di antara orang-orang yang bersabar yang sudah sangat sedikit itu, hanya sangat sedikit di antara mereka yang sampai ke tujuan. Jadi perkara kelurusan, konsistensi dan keteguhan sikap ini adalah perkara yang lain. Dan untuk yang satu ini hanya sedikit orang yang sukses dalam kehidupan ini. Ada orang yang pandai cepat membangun hubungan, tetapi begitu cepat pula hubungannya lepas. Dan kita melihat sesungguhnya yang membuat banyak orang yang merana dalam kehidupan ini bukanlah karena dia tidak tahu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan, tetapi karena mereka tidak kuat mempertahankan kebahagiaan itu. Sehingga banyak orang yang kemudian selalu bertanya, mengapa kemesraan ini begitu cepat berlalu? Oleh karena konsistensi ini hanya mungkin dimiliki oleh seseorang apabila dia memiliki kekuatan-kekuatan fundamental di dalam dirinya. Yang pertama, kekuatan akal. Dan yang kedua, kekuatan kehendak. Dan yang ketiga, kekuatan karakter. Orang yang tidak memiliki ketiga hal ini tidak akan mampu konsisten di dalam hidupnya. Dan karena itu kita melihat bahwasanya sesungguhnya semua peristiwa kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita hanyalah merupakan bias dari watak kita secara keseluruhan atau bias dari kepribadian kita. Misalnya, orang yang temperamental biasanya semua masalah yang dihadapi dalam kehidupannya cenderung bersumber dari watak ini. Misalnya konflik. Jika Anda temperamental, dimanapun Anda berada, Anda rentan terhadap konflik. Anda mudah konflik dengan siapa saja, termasuk dengan orang baik-baik. Orang yang labil di dalam hidup, lemah dalam kepribadiannya, cenderung teraniaya di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena biasanya kemampuan pertahanan jiwanya juga lemah. Dan karena itu cenderung jadi korban dalam segala hal. Kalau jadi istri dia jadi korban, kalau dia jadi suami dia juga jadi korban gitu. Sehingga suami yang labil cenderung biasanya, ini tidak selalu harus begitu, tapi biasanya punya suami istri yang terlalu kuat untuk dia. Terlalu kuat kepribadiannya, terlalu cerdas untuk dia, dan karena itu terbentuklah dalam rumah itu apa yang disebut oleh Al-Quran dengan Baitul Ankabut, rumah laba-laba. Dan ini akan saya jelaskan kemudian. Jadi inilah yang saya temukan bahwasanya keterarahan, keharmonisan dan konsistensi adalah unsur-unsur fundamental yang membentuk kebahagiaan manusia. Tambah lagi satu hal. Karena tiga unsur ini tadi adalah unsur non-fisik, tetapi unsur yang terakhir ini adalah unsur materi. Sarana-sarana kehidupan itu juga membantu orang untuk mendapatkan kebahagiaan secara lebih baik. Tetapi sarana-sarana kehidupan ini hanya akan membantu apabila
Tiga unsur yang pertama sudah ada dalam diri seseorang. Karena itu misalnya Rasulullah mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 hal yang membuat orang bahagia. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Yang kedua adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Yang ketiga adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dan yang keempat adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Jadi yang pertama adalah manusia, yang keempat juga adalah manusia, yaitu istri dan tetangga. Tapi dua yang di pertengahan, yaitu rumah yang luas dan kendaraan yang nyaman, itu adalah sarana fisik. Jadi sarana fisik ini juga membantu orang untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, sekarang marilah kita mencoba menerapkan kaidah ini ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, maka kita harus mengetahui bahwa 4 unsur ini pula lah yang akan membuat rumah tangga itu menjadi bahagia. Yang pertama, keterarahan. Jadi, maksudnya ialah jika dua orang yang bertemu ini, yaitu suami istri ini, dan kemudian anak-anak yang lahir dari mereka berdua ini, kemudian memiliki misi yang sama. Memiliki misi yang sama. Oleh karena misi yang sama berarti adalah misi ibadah, maka setiap orang yang menjadi anggota keluarga itu, suami, istri, dan anak-anaknya, haruslah merasakan bahwasanya rumah tangga ini hanyalah satu dari sekian banyak perahu yang berlayar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perasaan ibadah haruslah melekat di dalam pikiran dan jiwa setiap orang yang ada di dalam rumah itu, mulai dari suami, istri, dan anak-anaknya. Sehingga misi ini kemudian membentuk satu nuansa di dalam rumah itu, bahwa setiap anggota keluarga ini adalah juga orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, apapun yang dilakukan oleh seorang suami untuk istrinya atau untuk anak-anaknya, nuansa ibadah itulah yang melekat dalam semua jenak-jenak perasaannya. Karena itu Rasulullah menggambarkan unsur yang sangat sentimental di dalam kehidupan keluarga ketika beliau menjelaskan tentang makna ibadah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Rasulullah mengatakan dalam potongan hadis itu, hatta luqmata yut'imuha li imra'atihi, bahkan sampai sesuap nasi yang dia beri makan kepada istrinya. Demikian pula seorang istri mungkin merasa bahwa suaminya hidup terlalu enak. Dia datang dan kemudian melepaskan pakaian kotornya, tertidur dan besok pagi pergi dengan pakaian yang baru disetrika. Dan saya yang ditinggalkan di rumah ini kemudian harus membersihkan rumah, mengurus anak-anak, bahkan hampir tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Ketika suaminya datang, dia tidak bertemu dengan seorang suami, tapi bertemu dengan seorang bayi besar yang juga harus diurus lagi. Dia tidak perlu merasakan hal seperti itu, bahwa dia mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Pekerjaan seorang pramugari yang harus tersenyum setiap waktu, pekerjaan seorang sekretaris yang mencatat dan mengurus semua keperluan suaminya, dan yang terakhir, pekerjaan seorang pembantu rumah tangga yang mengerjakan kebersihan rumah tangga, memandikan anak-anak, dan lain-lainnya. Dia tidak perlu merasakan hal seperti itu, karena kita semua bergerak dalam nuansa perasaan yang sama. Kita semua bergerak menuju satu situasi, menuju satu titik, yaitu akhirat. Dan karena itu semua yang kita lakukan ini bermakna sama, yaitu ibadah. Saya memperhatikan bahwasanya
Setiap kali ada pasangan suami istri yang bertengkar, yang selalu mereka pertengkarkan ialah masalah hak dan kewajiban. Karena itu setiap orang yang bertengkar selalu merasa bahwa saya sudah melakukan semua kewajiban saya, tapi saya tidak memperoleh hak saya secara penuh. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari mereka ialah, seorang istri mungkin mengatakan, apalagi yang kurang dari saya. Dan seorang suami juga mengatakan hal yang sama. Masalahnya ialah dua-duanya kurang. Dan selama mereka bertengkar, selamanya akan kurang. Dan mereka hanya akan sempurna kalau mereka membentuk sebuah keluarga di mana semua potensi itu menyatu dan membentuk sebuah sinergi. Itu baru sempurna. Kalau berpisah kayak begitu, orang semua bertanya tentang pola situasi seperti itu tadi, maka hubungan kita akan diatur dengan pendekatan hak dan kewajiban yang terlalu ketat dan cenderung kaku. Demikian pula dengan nuansa ibadah ini kita akan menemukan bahwasanya semua pengorbanan, semua keringat yang keluar, semua kelelahan yang keluar, yang kita rasakan selama kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, selama kita memenuhi hak-hak orang lain, adalah sumber kenikmatan-kenikmatan utama yang kita rasakan di dalam hidup. Misalnya, ketika seorang ayah membelikan susu untuk anak-anaknya, ketika seorang ayah mengantar anaknya jalan-jalan, ketika seorang ayah merawat anaknya dengan baik, dan untuk itu dia lelah. Tetapi dari kelelahan itulah dia merasakan kegembiraan jiwa yang lain, yang tidak mungkin dirasakannya ketika dia tidak melakukan hal itu. Jadi, inilah unsur yang membentuk kebahagiaan pertama di dalam kehidupan rumah tangga itu. Yang kedua, ialah keharmonisan. Dalam sebuah keluarga, kita harus selalu yakin bahwa di situ bukan hanya ada satu watak yang bertemu, tapi di situ ada sejumlah watak. Watak suami dan watak istri. Itu yang minimal. Jika ada anak-anak yang lahir, setiap anak yang lahir juga membawa watak sendiri-sendiri. Jika ada pembantu yang menyertai rumah itu, pembantu itu juga datang dengan watak sendiri-sendiri. Masalahnya adalah ruang rumah kita tidak memungkinkan kita untuk tidak berhubungan dengan cara yang intens selama 24 jam sehari. Dan karena itu kita bertemu dengan watak yang berbeda-beda dalam satu rumah setiap saat. Maka keharmonisan merupakan kata kunci. Dan untuk mampu membangun keharmonisan ini, setiap orang dengan demikian haruslah memiliki kemampuan memahami orang lain. Anda harus memahami bagaimana cara suami Anda mengekspresikan perasaan-perasaannya. Ketika dia gembira, ketika dia sedang menginginkan sesuatu, ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia tidak sedang ingin diganggu, dan ketika selanjutnya. Perhatikanlah Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, saya mengetahui kapan saatnya engkau marah padaku dan kapan saatnya engkau senang padaku." Lalu Aisyah bertanya, "Bagaimana itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Jika engkau sedang suka padaku, engkau akan memanggilku dengan kalimat ya Rasulullah. Tapi jika engkau sedang marah padaku, engkau memanggilku dengan kalimat ya Muhammad." Dan itu jelas ada bedanya. Jelas ada bedanya. Kemarin ada. Anda tidak mungkin melakukannya atau mampu memahami orang lain dengan baik kecuali apabila Anda sudah jauh lebih mampu memahami diri Anda sendiri. Karena itu ulama kita dahulu mengatakan, "Man sadaqat farasatuhu fi nafsihi, sadaqat farasatuhu fil akhirin." Siapa yang firasatnya tentang dirinya benar,
maka firasatnya tentang orang lain juga akan benar. Karena itu kita melihat bahwasanya ada banyak psikolog yang gagal dalam kehidupan dunia ini karena seluruh kehidupannya dipakai untuk memahami orang lain, tetapi dia tidak mampu memahami dirinya sendiri. Jadi perasaan empati terhadap orang lain hanya mungkin tumbuh di dalam diri kita jika kita mampu memahami diri kita sendiri. Sebab sebenarnya struktur kejiwaan manusia pada umumnya memiliki kesamaan-kesamaan. Hal-hal yang membuat kita gembira, yang membuat kita sedih, yang membuat kita senang, yang membuat kita cemas, takut, dan lain-lain, itu berlaku sama hampir pada semua manusia. Dan karena itu, apa yang menggembirakan kita pada umumnya juga menggembirakan orang lain. Maka di dalam Islam kita mengenal bahwasanya tingkat yang paling minimal dari ukhuwah Islamiyah itu ialah salamatus sadr, kebersihan jiwa. Dan tingkat yang kedua ialah an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, bahwa engkau menyukai bagi saudaramu apa yang kamu sukai bagi dirimu sendiri. Jika Anda senang dihormati, orang lain juga senang dihormati. Jika Anda tidak suka disinggung, sama seperti itu juga orang lain tidak senang disinggung. Maka saya menemukan bahwasanya orang yang terlalu sering mengkritik orang lain pada umumnya adalah orang yang paling tidak suka dikritik. Orang yang paling kasar terhadap orang lain adalah orang yang paling tidak senang dikasari. Begitu seterusnya. Jadi jika kita mampu memahami jiwa kita, itu akan memudahkan kita memahami orang lain. Dalam kehidupan keluarga, kegagalan di dalam berhubungan seringkali terjadi ialah karena kita tidak mampu memahami situasi jiwa pasangan kita. Tetapi di samping kemampuan memahami pasangan kita, dibutuhkan juga kemampuan yang lain, yaitu kemampuan mencintai. Mencintai pada tingkatnya yang paling dasar ialah bahwasanya Anda membuka pintu hati Anda untuk menerima orang itu apa adanya. Itu yang pertama. Dan karena itu mencintai berarti bahwasanya kita menerima orang itu secara utuh, dengan semua kebaikannya dan dengan semua keburukannya, dengan semua kekuatannya, dengan semua kelemahannya. Kita menerima orang itu apa adanya. Tetapi di samping pintu hati yang terbuka untuk menerima orang itu apa adanya, kemampuan mencintai pada tingkatannya yang kedua ialah bahwasanya kita senantiasa menginginkan kebaikan bagi orang itu. Dan karena itu, apapun yang kita lakukan orang itu selalu berorientasi bagaimana membuat orang itu menjadi lebih baik. Maka seorang suami ketika berhubungan dengan istrinya, atau seorang istri berhubungan dengan suaminya atau dengan anak-anaknya, kemudian selalu tidak berorientasi bagaimana menyenangkan dia, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhannya. Dan sebagian dari kebutuhan ini pada umumnya tidak disadari oleh orang itu sendiri. Dan karena itu dibutuhkan kejelian untuk membaca apa yang dibutuhkan orang ini untuk membuatnya menjadi lebih baik. Maka misalnya, mungkin kebutuhan seorang istri terhadap pengembangan wawasan jauh lebih besar daripada kebutuhannya untuk perbaikan fisik.